Silahkan, ada berikutnya Pak Denny ya, sama Umu Erna tadi ya, ingin bertanya, silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sudah mulai kebuka Ustadz dengan tadi tanya jawab dengan tambah lagi dengan jawaban-jawaban dari Ustadz. Cuman mungkin ini untuk lebih menguatkan, mungkin tadi seiring dengan materi dari Ustadz itu kami berusaha untuk belajar mengintrospeksi diri dan juga memahami materi tentang tazkiyatun nafs ini ya Ustadz. Walaupun mungkin secara zohir gitu kan ya, ada perasaan ridho gitu ya dengan apa yang sudah menjadi qadarullahnya gitu ya. Kemudian mungkin dari ibadah yang mungkin istilahnya qawi gitu ya, misalnya dalam arti kata tapi namun ternyata mungkin di kami itu masih ada sisi-sisi nafsi yang mungkin halus, cuma kami tidak menyadarinya gitu ya, termasuk mungkin ini termasuk ke dalam anxiety atau bukan gitu Ustaz, ketika ada perasaan cemas, was-was ketika misalkan ingin memakan sesuatu gitu, khawatir nanti ini akan tumbuh lagi gitu kan. Kemudian ketika ingin melakukan apa gitu, jadi ada satu kecemasan-kecemasan yang kadang apakah itu yang menyebabkan bahwa dominasi dalam diri kami berdua itu adalah memang nafsi kami yang memang masih yang lebih kuat gitu, walaupun secara ibadah, secara zohirnya, secara lisannya mungkin terlihat seperti orang yang ridho gitu dengan apa-apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Walaupun akal tuh kadang berpikir kamu tuh harusnya begini gitu ya, tapi ada kalanya itu mungkin nafsu itu lebih mendominasi diri kami seperti itu Ustadz. Baik. Dan itu apakah berarti proses tazkiyatun nafs kami itu juga memang belum pada tahap yang seharusnya tazkiyatun nafs. Ya, Insyaallah baik. itu Ustadz. Bunda, nanti untuk yang kelas Januari ya, setelah materi tazkiyatun nafs ini selesai, 37 pertemuan, ada materi berikutnya yaitu tentang syifa dan dawa. Ini sangat penting sekali diketahui. Jadi ada dua, ini sesuai pertanyaan Bunda tadi ya, Bunda Ernawati ya. Ada dua jenis penyakit dari dua unsur tubuh kita itu. Tadi kan dibahas sedikit ya. Unsur jasmani, unsur ruhani. Nah, ruhani ini ada tiga tadi. Akal, jiwa, ruh. Ya, ruh ini adalah kemapanan ibadah, di mana ibu dan suami sudah. Ya kan, ibu tadi sampaikan. Ya kan, sudah bahkan jiwa ibu sudah ridho, bagus sekali, sudah ridho. Karena memang sekarang sudah tidak ada pilihan kan sebenarnya. Sama Allah diseret ke sini, ke bab ini harus ridho karena memang dari situ mulai titiknya. Tapi akal ibu mengatakan tadi, ya, apakah makanan ini akan menimbulkan penyakit? Nah ini perlu pembenahan aja sedikit di ruang akalnya. Oke, sekarang begini, Ibu Erna dan suami meyakini adanya sebab pada makanan untuk terjadinya kanker, betul? Betul, ya. Berapa persen? Ya, terutama makanan yang penyebab kanker ya mungkin hampir 100% Ustaz. Oke, Ketika misalkan nggak boleh makan gula gitu. 100% betul. Ini dia sebabnya, makanya saya bilang langsung deteksi di akalnya, baik ya. Contoh sebutkan saja satu jenis makanan yang menimbulkan kanker. Gula. Gimana? Gula. Gula. Yang mengandung gula. Yang mengandung gula. Berarti semua karbohidrat. Dan daging. Daging. Dan daging-daging. Yang manis-manis ya. Oke Bu. Nah. Betul Ustaz. Ya betul. Oke, ya nggak apa-apa. Itu kan keyakinan hari ini. Berarti Bapak nggak boleh makan nasi. Nasi merah Ustaz makannya. Nah, karena karbonnya kurang gitu ya. Ada hal yang di situ. Baik. Oke. Sekarang pertanyaan di Jawa Barat saja, Ibu di Purwakarta kan? Berapa banyak orang yang makan nasi putih? Hampir seluruhnya Ustaz. Seluruhnya. Jangan di Jawa Barat ya. Di kampung Ibu, di keluarga Ibu. Nih, di keluarga Ibu. Nah, ya, Bapak mulai senyum tuh ya. Pak Denny
ya, dan istri sama-sama makan nasi putih. Betul? Juga anak-anak, mungkin sudah ada anak kan? Juga ayah ibu sama-sama makan nasi putih tapi tidak sama-sama kanker. Kenapa? Oh, mungkin suami lebih suka daging. Kalau di luar suka makan daging. Ngomong-ngomong, di luar itu banyak pemakan daging. Nah, saya pemakan daging. Ayah saya pemakan daging, ya. Tapi kenapa tidak jadi kanker? Ini sudah harus membuat ini terguncang, jangan mengikuti orang terus. Betul, Bu ya? Oke. Nah, dan ini yang lebih penting lagi, ada kaidah yang Ibu sudah dengar juga. Likul lidain dawaun. Setiap penyakit pasti ada obat untuknya. Pasti ada obat untuknya. Pasti. Dawa, obat. Dalam bahasa Inggris, obat ini disebut medis. Dari kata medicine. Ibu sudah tempuh luar biasa loh, kemo, operasi bedah, itu adalah upaya medis, upaya pengobatan, termasuk nggak makan karbo, nggak makan gula dan daging, ya. Baik, ini kan artinya ibu sudah menempuh upaya medis atau obat tadi dan tidak sembuh, betul. Mari saya bawa kepada logika kedua. Berarti kalau tubuh kita ini ada dua unsur, secara fisik sudah seharusnya sehat. Bahkan memang sudah sehat, hanya tumbuh lagi di tempat lain. Berarti ada akar yang harus dicabut, disembuhkan. Sedangkan akar itu tidak nampak. Ya, akarnya tersembunyi. Software itu namanya itu tersembunyi, itu software itu. Ya. Dulu zaman saya SMA beli Windows katanya, beli operating system. Tapi bentuknya gimana sih? Bentuknya CD. Oh, CD. Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada data. Oh, di copy. Oh, ternyata bisa di copy ya, bisa. Tapi serial numbernya yang nggak ada. Oh ya, serial numbernya. Hari ini tahu nggak bahwa beli Windows, beli OS itu nggak harus beli CD. Tapi cukup apa? Cukup serial numbernya gitu. Tuh, ya kan? Serial number dimasukin. Nggak kelihatan kan? Software. Kalau hardware-nya nampak. Begitu. Berarti ibu sekarang sudah harus mulai masuk ke ranah apa? Software. Ranah ruhaniah, Pak. Ranah ruhaniah. Titik awal, ya Pak Denny, poin awal harus ada orang yang Bapak yakini, ya, yang Bapak percaya, yang mengatakan bahwa penyakit Bapak pasti sembuh. Harus ada orang yang mengatakan itu dan Bapak percaya. Ibu juga percaya sebagai temannya nih, jangan lupa ya. Harus ada. Gitu. Pertanyaan, sudah ada belum orang itu? Sudah ada istri ya. Istri dari mana tuh keyakinan itu tumbuh? Ini orangnya depan Bapak. Orangnya depan Bapak, saya adalah manusia. Mungkin salah satu manusia, hamba Allah, ya. Hamba Allah, insya Allah, ya, sedang belajar menjadi hamba Allah, yang mengatakan bahwa kanker bukan disebabkan karbo, bukan disebabkan hal fisik, dia disebabkan oleh penyakit di dalam ruhani manusia, dari ruang psikis dan setan, ruang jiwa dan setan. Maka saya ingin sentuh jiwa Bapak, saya ingin sampaikan ke dalam ruang kolbu Bapak, di dalam jiwa Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa kanker pasti sembuh dan Bapak bisa sehat. Dalam waktu yang secepat-cepatnya. Amin. Sebelum terlambat lah ya, sebelum terlambat. Kenapa? Tetapi ya ada protapnya, ada rule, ada aturannya. Sebagaimana dokter kan? Dokter bilang jangan makan nasi putih, harus makan nasi merah saja. Jangan makan daging, makan telur saja, putihnya saja, dan lain-lain. Saya juga punya rule. Ya. Kalau penyembuhan ruhani, tinggalkan semua penyembuhan fisik. Karena ini mengganggu keyakinan Anda. Benar nggak sih?
ya, mengganggu keyakinannya. Betul, mengganggu keyakinannya. Nah sekarang untuk menambah keyakinan ibu bahwa si Nuruddin ini benar, bahwa nasi putih itu tidak menimbulkan sakit, berarti Bapak harus makan nasi putih dan tidak sakit, kan gitu. Gitu ya. Nah, sekarang begini, Pak. Kalau Bapak depan saya, didampingi saya ajak Bapak makan bareng. Ketika Bapak sakit, saya pegang. Nah, sekarang itu tidak bisa dilakukan, maka nanti pada momen Bu ya, pada momen kita Ibu ikut kelas khusus kan ya? Iya, Ustaz. Nah, baik. Nanti pada jadwal konsultasi pribadi ya. Nanti saya akan masuk ke jiwa Bapak ya. Kemudian apa namanya ya? Kita akan insya Allah ya koreksi cara pandangnya ya. Sembuhkan rasa sakit di jiwanya dan saya akan minta satu sakit yang ada di tubuh Bapak di mana? Biar kita kejar. Ya. Kita terapi dengan koreksi psikis dan apa namanya tadi? Sisi akliyahnya itu, penyucian jiwa dan akliyah. Kalau Bapak merasa nyaman pada titik itu, maka itu adalah modal pada tahapan berikutnya. Seperti itu cara kerjanya. Sekarang boleh gak saya minta Pak Denny di tubuhnya ada yang sakit nggak? Di titik-titik mana saja yang sakit? Yang apa kaki Pak? Biar belajar ngomong Ustaz, maaf ya. Apa yang dia Yang saya rasa di lutut, sendi-sendi tangan. Sendi tangan, baik. Terus apalagi Pak? Di apa di mata ini agak apa ya, sulit sih. Matanya kurang jelas. Nggak jelas. Clarity-nya kurang jelas. Ya. Di mata, di kaki. Ada lagi nggak titik lain satu lagi? Mungkin ada lagi nggak yang sakit. Seringnya daerah pundaknya ini. Oh iya. Untuk Ustaz. Sering rasanya seperti. Bapak rasa sakit nggak sekarang? Hanya ini aja pegel. Oke. Pak Denny, ini hadirin semuanya. Nanti sesi kita ini akan diakhiri dengan ruqyah ya untuk semuanya setelah tanya jawab ini selesai. Ini bagian daripada praktek. Dalam pandangan saya, Pak Denny dan Ibu ini kasus paling berat dalam pandangan saya. Karena beliau juga sudah ikut terapi kemarin di Tangerang ya beberapa bulan lalu. Kita akan uji cobakan ya terapi jarak jauh ini dengan tujuan untuk menumbuhkan harapan. Dan juga teman-teman ikut menyaksikan bahwa seberat ini pun bisa. Bapak tadi sudah 30 kali kemoterapi ya dan 4 kali operasi. Pak Denny, ya. Apa kesedihan yang paling Bapak khawatiri atau yang Bapak alami saat ini? Apa hal yang paling Bapak tidak nyaman atau rasa takut atau gelisah? Apa yang membuat Bapak paling tidak nyaman di dalam jiwa Bapak? Berupa kesedihan, kekhawatiran, apa yang Bapak rasakan di sana? Mas rasain apa? Kondisinya ingin sih sehat. Oke. Bapak ingin sehat. Kenapa Bapak ingin sehat? Sehingga Bapak sedih dengan kondisi sakit ini. Mudah-mudahan dengan kondisi sehat, anak, keluarga bisa apa ya, bisa melihat bisa biar keluarga jadi apa ya, bisa apa?
Sudah ada dalam pikiran Bapak itu? Pengen sekeluarga sehat. Oke. Bapak ingin sehat agar keluarga bahagia. Tidak mengkhawatiri Bapak. Tidak menyusahkan mereka. Begitu? Betul. Betul. Ya, betul. Baik. Saya mau nanya orang di samping Bapak ini. Yang mengurusi Bapak. Ibu Hernawati ya. Ya. Nah, Ibu merasa susah nggak dengan sakitnya Bapak saat ini? Merasa terbebani? Saya jauh ini sih, insya Allah sih enggak, Ustadz. Justru kadang saya sedihnya itu ketika beliau merasa sakit aja, Ustadz. Jadi saya kadang ngerasa sedih juga. Baik, ya. Nih, Ibu, ya, orang di samping Pak Denny mengatakan, saya tidak merasa susah, tidak merasa terbebani dengan kondisi Bapak. Justru saya merasa sedih, kasihan ketika Bapak menahan rasa sakit. Pak Denny dan Ibu Erna agak berat ini, retorika ini ya. Bapak sedih karena ingin sehat. Ibu sedih karena Bapak merasa sakit. Sedihnya Ibu terlihat oleh Pak Denny. Lalu ingin membuat dia cepat sehat dan tidak menerima, tidak ridho terhadap ujian dari Allah ini. Karena kan ingin cepat sehat tadi. Ini ada sesuatu, ada circle yang terus berputar. Ibu kasihan ke Bapak, Bapak kasihan ke Ibu. Lalu kemudian keduanya lupa bahwa ini adalah sepasang suami istri yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Sepasang insan yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Yang kuncinya itu adalah keridhaan Bapak kepada Allah dengan ujian ini. Lalu bentuk keridoannya itu ya, dibuktikan, dikonkretkan dengan ikhtiar ke atas. Ikhtiar ke atas. Ikhtiar ke atas itu diawali dari ruku sujud. Ruku sujud atau sholat diawali dengan kerendahan hati. Kehinaan di dalam hati. Dan itu dimulai dengan taubat. Baik, ya. Ini bismillah, katakanlah Bapak Ibu paham ya, meskipun mungkin belum sepenuhnya paham. Ya, katakanlah misalkan paham dan saya ingin Bapak dan Ibu mengikuti taklimat saya, mengikuti talqin saya. Saya ingin bimbing Bapak ya, mengucapkan beberapa kalimat. Ini beberapa kalimat istighfar, kalimat hamdalah, ya. Lalu mendengarkan 1-2 ayat yang saya bacakan untuk Bapak. Bisa Pak Denny? Insya Allah. Insya Allah bisa Pak Denny ya. Baik. Pak Denny sentuh dadanya Pak Denny. Sentuh dadanya. Bisa tangannya sekarang angkat? Iya. Di mana perasaan Bapak di mana? Di sini apa di sini? Silahkan. Di mana perasaan Bapak? Perasaan aja di mana? Kiri. Oke. Dengan ini Pak, dengan ini nih, dengan lapaknya. Ya. Ikuti saya Pak. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma Salli ala Muhammad ala Muhammad. Ulangi lagi. Allahumma Salli ala Muhammad ala Muhammad. Allahumma
Sholli Sholli ala Muhammad. ala Muhammad. Allahumma Allahumma innaka innaka afuwun afun tuhibul afwa Tuhibbul afwa. tuhibbul afwa. afan. Afwa. Fa'fu anni. Wa'fu anni. Fa'fu anni. Fa'fu anni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Allah. Hamba memuji Hamba memuji dan bersyukur kepadamu. Dan bersyukur Kepada Allah. Kepadamu. Bersyukur padamu atas sakit ini. atas sakitnya, atas sakit ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diulangi lagi Pak, dihubungin Pak. Ini masih kosong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. Hamba memuji dan bersyukur kepadamu atas ujian ini. Atas ujian ini. Saksikanlah ya Allah. Saksikan Allah. Bahwa hamba ridho. Bahwa hamba ridho. Baik, sekarang di dalam hati Bapak saja. Bapak sulit untuk mengucapkan ya. Di dalam hati Bapak saja, ikuti saya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, hamba ridha Engkau sebagai Rabb hamba, Islam sebagai agama hamba, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul hamba. Ya Allah, maafkan hamba. Ya Allah, ya Ghafur, ampuni hamba. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Afu, hafuzkanlah dosa-dosa hamba selama ini ya Allah. Ya Allah, saksikanlah bahwa hamba ridho. Ya Allah, kuatkanlah, istiqomahkan hamba dalam keridhaan ini ya Rabb. Ya Allah, angkatlah penyakit ini dari diri hamba ya Rabb, agar hamba bisa menenangkan, membawa kabar gembira dan membahagiakan istri hamba juga anak-anak hamba ya Allah. Ya Allah, hamba telah ikhtiar sebagaimana perintah-Mu di muka bumi ini. Dan saat ini hamba datang kepadamu ya Allah. Hamba memohon kepadamu ya Allah. Sembuhkanlah hamba ya Rabb. Amin. Pak ucapan amin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isbi wa anta syafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Baik Bapak, saya bacakan ayat satu ayat ya. 3 ayat Pak ya, saya bacakan. 3 ayat untuk Bapak. Bismillah. Ya, Bapak simak betul-betul dan fokuskan kepada 3 titik sakit Bapak. Bapak masih ingat tadi di mana? Pundak, ya, di lutut, satu lagi di mana tadi? Di mata kalau nggak salah ya. Betul nggak? Nah, Bapak sentuhkan dada Bapak. Jangan gerak-gerak Pak. Ya. Hadirin yang mau nyimak, mau ngikut juga boleh. Ya. Wa idza quri'al Qur'an
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Dan ketika Al-Qur'an itu dibacakan, maka dengarkan dan diam, maka rahmat Allah akan turun. Ya. Gampang sekali. Ya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan diam. Insyaallah. Semoga Allah Ta'ala turunkan kesembuhan dan kemudahan untuk Bapak terutama ya malam ini Pak Denny ya. Tentukan Pak. Baik, jangan gerak-gerak Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya Allah, sesungguhnya Al-Qur'an adalah sesuatu yang datang dari Engkau ya Rabb. Ya Allah, atas petunjuk-Mu kami memahami bahwasanya ketika Al-Qur'an dibacakan dan kami mendengarkan dengan hati kami, maka rahmat Engkau akan turun ya Allah. Ya Rabb, ada 62 hamba Allah malam ini. Seluruhnya mengharapkan rahmat dari Engkau ya Rabb. Sebagian dari mereka sudah paham, sebagian mereka belum ya Allah. Sebagian mereka menanti-nanti ya Rabb. Hamba dan hamba-Hambamu ini berdiri di dalam muka bumi yang sama, di permukaan bumi yang sama, bahkan di belahan bumi yang sama ya Rabb. Ya Allah, turunkanlah rahmat di tengah-tengah rumahnya ya Allah. Turunkan rahmat di dalam dadanya ya Rabb, sehingga pengaruh setan yang mengganggunya sirna, dan laknatlah setan yang mengganggu mereka ya Allah. Al-anukum bila'natillah. Ya Allah, turunkanlah rasa tenang, rasa aman di dadanya ya Rabb. Lepaskanlah jiwanya dari belenggu rasa takut, rasa sedih, rasa marah. Ya Allah, amankanlah jiwanya ya Rabb. Lepaskanlah akalnya dari belenggu setan dan merdekakanlah ya Rabb dari tawanan mereka. Amin ya Rabbana ya Rabbal alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوذه حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Ya Allah, sampaikanlah kepada jiwa-jiwa hamba-Mu ya Rabb. Sucikanlah ia dengan Al-Quran. Ya Allah, enyahkanlah setan yang mengganggu di dalam dada dan pikirannya ya Allah. Sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang sempurna ya Rahman ya Rahim ya Syafi. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Pak Ustaz ke bawah ada. Ustaz ke bawah. Bismillah. Alhamdulillah. Yang sakit tadi adik itu kaki. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Barakallah. Ya. Ya. Pak Denny. Ya Ustaz. Bapak menyimak bacaan Al-Quran barusan dan doanya. Tapi enggak fokusnya agak sulit saya. Kenapa? Tapi Kenapa fokusnya sulit? saya sih berusaha untuk fokus. Ya cuman ya memang sulit semampunya. bicaranya ya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kemampuan. Tidak apa. Baik. Sekarang saya mau tanya apa yang Bapak rasakan di pundak Bapak, mata Bapak dan lutut Bapak. Apa ada yang berubah di situ? Apa yang Bapak rasakan? Yang di sini agak lebih enak. Ringan ya? Iya. Alhamdulillah. Yang lain tidak? Belum. Sini masih belum. Mata Gimana? Mata udah enakan. Kayak mungkin lebih enak. Ya lebih enak ya. Lebih enak Ustaz kita makan. Oke, lutut? Gimana? Lutut masih. Oke, Bapak. Ya, sekarang Bapak lihat tangan Bapak di sini, letakkan di sini. Bisa nggak letakkan begini, dipegang pundak Bapak? Ini. Bukan di kepala ya, di pundak Bapak. Di pundak. Iya, di pundak. Nah, itu bisa ya. Ikuti saya Pak ya. Bismillah. 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 Lihatnya ke kamera. Bismillah. 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 A'udzu. A'udzu Billahi. billahi Wa qudratihi. Wa qudratihi. Wa qudratihi. Enggak apa-apa, ayo. Wa wa qudratihi. Wa qudratihi. Harus dibaca. Wa qudra. Wa qadri Rotihi. Wa qudratihi. Kudrat wa qudratihi. Wa qudratihi. Ayo Pak, ayo Pak. Kayak di dalam wa qudratihi. Susah di kemo Pak. Wa qudratihi. Wa qadri Qudratihi. Wa Qudra. Matanya saya. Wa qudratihi. Wa qudratihi. Matanya dibuka, lihat Ustaz. Wa qudratihi. Ayo Pak. Wa qadrihi. Matanya buka, lihat saya. Wa. Lihat Ustaz, lihat Ustaz. Wa kud ro tihi. Tihi. Ya, enggak apa-apa ya. Wa qudratihi.
Di hati aja. Wa qudratihi, di hati aja. Baik. What Dari God. dalam hati. Min syarri, masih Min syarri. masih Min. Nggak usah tegang. Min. Tenang. min syarri, syari ma Syarri. ajidu, Ma. ma ajidu, majidu ma ajidu, majidu Ma ajidu. ma Ajidu. Bismillah, yakin bisa. Bismillah. Ajidu. a, a Ajidu. aduh a satu Ini. min Mana? syarri, Ini. Min syarri. mana ini dia. Min syarri, nih saya baca. Min syarri, Min syarri. min syari ma ajidu, Ma ajidu. ajidu wa uhadir. Wa uhadir. qadiru Wa uhadir. wahadiru. Barakallahu fiik. Amin. 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 Baik, Pak. Usap ke atas, Pak, begini. Ustaz. Dari mana? Ya. Lihat sini. Oke. Oke, Pak. Baik. Sah, Pak? Kenapa Ustaz? Susah? Susah. Oh ya, sulit. Sulit. Oke, baik. Baik, sebentar dulu. Saya mau tanya lagi bagaimana kondisi di dalam pundaknya dulu. Pundak aja. Pundak Bapak. Udah enak. Lupa masaknya. Ya, ayo. Enak Ustaz katanya. Enak, enteng? Iya, terasa di sini apa ya? Kayak gerah. Gerah. Nah, keringatan, ya kan? Ya, Tadi dingin. Oke, berarti darah dan ngalir situ. Ya, baik. Ibu, bentar. Berapa persen tuh enaknya tuh? Kalau dari tadinya beras segala macam ini, misalkan dari 1 sampai 100%. 1 sampai 100. Ya. Enak, Bung, enak. Sembuh, Pak. Pokok enak. Ya enak katanya. 100% lah. Nah, lihat. Bapak, Pak Denny. Tahu nggak Bapak, di sini di pembicaraan kita ini ada dokter-dokter yang hadir. Ya, ada ahli-ahli tibu nabawi, ada praktisi ruqyah, ada teman-teman yang memang sudah merasakan sendiri sembuh dari kanker. Banyak ini hadir hari ini. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu efek placebo. Itu perasaan saja. Ya, baik. Tetapi ya bisa jadi itu efek perasaan, tetapi apa yang Bapak lakukan berdoa kepada Allah. Dengan tangan Bapak sentuh, Bapak bacakan sebagaimana Nabi SAW melakukan. Persis, namanya sunnah fi'iliyah. Ya Pak ya? Sunnah fi'iliyah. Bapak lakukan apa yang dilakukan Nabi SAW. Dan Bapak merasakan leher enak dan kemudian keringetan, padahal Bapak belum baca 100%. Nah, dalam dunia medis, Pak, sakit-sakit di pundak sini itu terkait erat dengan kolesterol, asam urat, ya, dan segudang penyakit lain di sini, termasuk Bapak tidak boleh makan karbo, daging kambing dan lain-lain. Kenapa? Karena sakit di sini itu. Mana Ibu Erna? Ya. Di sebelahnya. Betul nggak kalau makan daging kambing, orang yang punya asam urat kolesterol itu sakit di sini? Kurang paham Ustaz, tapi nanti nyalakan binatang ya gara-gara makan. Ya, oke. Enggak, saya memberitahu Ibu dan hadirin yang lain mungkin ada yang punya. Nih betul tuh Ibu Ayuta ya. Coba yang lain jawab dulu. Betul enggak orang yang punya asam urat kolesterol kalau makan kacang-kacangan, goreng-gorengan, daging-dagingan segala macam, karbo dan lain-lain terasa di sini? Jawabannya betul ya. Nah, baik Umu Ahoy ini ahli bekam, beliau juga bilang betul ya. Nah, teman-teman ya, sekarang sudah menyaksikan langsung
bagaimana Bapak yang sudah di kemo puluhan kali, dibedah 4 kali, di radiasi dan lain-lain, ya, tersisa sakit di mana? Di mata, di lutut, di pundak. Nah, ketika tadi dibacakan Al-Quran, saya bacakan ayat kursi dan 2 ayat terakhir, doa, itu Bapak hanya merasakan lebih ringan saja. Ya, tapi ketika beliau baca dengan susah payah, ya, saya paksa beliau baca, itu sekarang sudah mungkin 90-100% di sini enak. Pak Denny. Ya, Baik, Pak. Kalau Bapak bisa merespon ya, biasanya ngerti Bapak perubahannya. Pak, kalau di sini sudah sembuh, Pak, sudah mengalir lancar dari sini, ya, maka darah ke kepala itu mengalir. Biasanya mata Bapak juga lebih jelas penglihatannya, lebih nyaman. Coba Bapak rasakan di otot-otot mata di sini. kalau mata kayak serang apa ya? Terang. Terang. Ya, terang. Tinggal Pak lihat ya, Bapak itu sudah ada kata-kata mau diucapkan, hanya belum belum tampil di bibir. Iya, Ustaz. Di sini sudah ada, sudah numpuk mau diucapkan, tapi belum sampai ke sini. Iya, Ustaz. Saya sampaikan kepada Bapak, ini bukan gangguan setan. Ya. Ini adalah efek daripada obat yang dimakan banyak itu. Dan ini perlu 1 tahun sampai 2 tahun untuk mengembalikan respon Bapak secara responsif, saraf-saraf sensorik dan motoriknya. Ini pengalaman maksudnya pasien-pasien lain. Tapi bisa jadi nanti ada terapi lain Pak di leher Bapak ini, di tenggorokan Bapak ini. Di area sini lagi. Nanti ada setan yang menghalang lisan Bapak ini untuk bicara. Oke, sebentar. Tadi ketika saya maksa Bapak untuk baca, mungkin orang-orang mengatakan Ustadz ini egois sekali, maksa terus. Padahal sebenarnya saya bukan egois. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak bahwa hal ini sangat mudah. Betul? Min syarri ma ajidu wa uhadir. Kenapa susah? Karena tidak terbiasa. Terbiasanya dengan obat. Terbiasanya dengan sinar, dengan kemo dan lain-lain, ya. Padahal dengan upaya spiritual, doa itu perubahannya luar biasa. Mata terang, ini ya ringan. Ini Pak, kalau ini ringan artinya darah sudah mengalir. Sumbatan sudah tidak ada. Maka nanti ya lutut Bapak dan jari-jari Bapak, tahu nggak, dikontrolnya lewat sini Pak, lewat belakang sini. Jadi sebenarnya kalau kita lanjut terus ini sejam 2 jam, mungkin malam ini juga Bapak sudah sehat. Allah alam. Amin. Ya, setidaknya malam ini saya mau sampaikan kepada Bapak dan semua yang hadir di sini teman-teman, ya, bahwa kanker pasti sembuh dengan Al-Quran. Dan yang sembuh itu akarnya, ya, dari akarnya, insya Allah. Dan Bapak adalah pasien pertama laki-laki saya. Pasien pertama saya yang laki-laki yang diterapi dengan jarak jauh dan ada perubahan langsung, ya. Dan mudah-mudahan nanti tidak harus sampai 1 bulan Bapak sudah sehat, sudah bisa berdiri dan bisa bermimpi langsung, ya, untuk penyembuhan insya Allah. Amin. Ya. Barakallahu fiik.